Setelah kita mengetahui bahwa Soekarno dan Hatta itu dibawa oleh golongan muda ya ke Rengas Dengklok, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Nah, kenapa sih kita bangsa Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945? Padahal pada tanggal 16 Agustusnya alias sehari sebelumnya ya, Soekarno dan Hatta itu masih berada di Rengas Dengklok. Wah, kira-kira gimana ya ceritanya? Teman-teman, ketika Soekarno dan juga Hatta itu berada di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus ya. Nah, rupanya di Jakarta terjadi sebuah kesepakatan penting. Jadi, pada tanggal 16 Agustus 1945 di Jakarta, Ahmad Subarjo, yaitu perwakilan golongan tua ya. Nah, beliau membuat kesepakatan dengan golongan muda yang berada di Jakarta saat itu. Kesepakatannya apa ya kira-kira ya? Nah, ternyata beliau membuat kesepakatan untuk memulangkan Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Oke ya. Nah, ketika itu pemuda sepakat untuk memulangkan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Karena apa? Mereka sepakat karena saat itu Ahmad Subarjo menjanjikan sesuatu yang diinginkan oleh golongan muda. Yaitu beliau mengatakan bahwa proklamasi akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini kan sesuai nih dengan keinginan para pemuda. Maka dari itu pemuda istilahnya mengabulkan permintaan dari Ahmad Subarjo. Nah, akhirnya Ahmad Subarjo dan golongan pemuda yang di Jakarta pergi tuh ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Nah, kemudian setelah kedua pihak sepakat ya, Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta itu kembali ke Jakarta. Untuk apa? Ya udah pasti teman-teman ya, untuk mempersiapkan acara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, setibanya Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok ya, kemudian tiba di Jakarta, mereka langsung dihadapkan atau langsung menerima suatu kabar buruk dari seorang tokoh Jepang yang bernama Nishimura. Nah, Nishimura ini adalah kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang. Nah, beliau mengatakan bahwa Tokyo tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wah, tentu saja hal ini membuat bingung ya, karena sebelumnya Jenderal Terauchi di Vietnam mengatakan bahwa Tokyo menjanjikan akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Tapi kok kemudian beberapa hari setelahnya Nishimura mengatakan hal yang sebaliknya. Nah, tapi ternyata alasan Nishimura ini mengatakan Tokyo tidak mengizinkan proklamasi itu disebabkan karena saat itu Jepang kalah pada Perang Dunia II. Sehingga mereka harus mempertahankan kondisi sebelumnya yang dalam sejarah itu dikenal dengan istilah status quo. Nah, jadi mereka harus mempertahankan kondisi semula. Karena Indonesia belum merdeka dulunya ya, itu harus dipertahankan. Jangan sampai Indonesia merdeka sampai nanti sekutu pihak pemenang perang itu menguasai Indonesia. Nah, itu ceritanya ya. Jadi alasannya jelas kenapa Nishimura tidak mengizinkan. Tapi rupanya para tokoh kita saat itu, Soekarno, Hatta, dan lain sebagainya, tidak menghiraukan berita tersebut. Dan mereka tetap menyiapkan proklamasi ya. Jadi berita tentang Tokyo tidak mengizinkan itu tidak dihiraukan sama sekali. Soekarno dan Hatta tetap pada pendiriannya. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, saat itu semua tokoh sedang berpikir keras ya, di manakah mereka akan mempersiapkan atau merumuskan rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tiba-tiba hadir satu tokoh saat itu ya, tokoh Jepang. Beliau bernama Laksamana Maeda Tadashi. Beliau ini, tokoh Jepang ini, rupanya mempunyai simpati terhadap rakyat Indonesia. Beliau ingin membantu mewujudkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, beliau meminjamkan rumahnya untuk ditempati oleh para tokoh merencanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi rapat persiapan dan perumusan teks proklamasi itu dilakukan di rumah Maeda tadi, teman-teman, yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Nah, kemudian selain Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, hadir pula tokoh-tokoh lain seperti B.M. Dia, Sayuti Melik, dan juga Sudiro yang ikut membantu untuk merumuskan persiapan proklamasi. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian, saat itu ada 3 tokoh penting yang merumuskan naskah proklamasi. Tokoh-tokoh itu adalah Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Mereka merumuskan naskah proklamasi di meja makan yang terletak di ruang tengah rumah Maeda. Jadi kalau kakak gambarkan nih, jadi Soekarno duduk di tengah, teman-teman. Di samping kanan dan samping kirinya itu ada Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo. Ketiga tokoh inilah yang membuat perumusan naskah
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian singkat cerita, kenapa sih rumah Maeda yang dipilih? Nah, sebab rumah tersebut dipilih karena dianggap tempat yang aman dari serangan Jepang. Ingat teman-teman, Jepang ataupun Tokyo tidak mengizinkan Indonesia merdeka. Maka dari itu para tokoh memerlukan tempat yang aman ya dari serangan Jepang untuk merencanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dan menariknya rumah Maeda yang dulu digunakan untuk persiapan saat ini berubah fungsi menjadi museum teman-teman. Namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan nih sedang berkunjung ke Jakarta, sempatkan waktunya untuk berkunjung ke museum ini ya. Teman-teman, ketika Soekarno membacakan teks proklamasi, itu adalah teks yang sudah merupakan pembaruan dari naskah. Jadi naskah tadi kakak katakan kepada kalian bahwa tulisan tangan ya. Jadi masih ada tuh coret-coret dari Soekarno. Oh ini salah nih, dicoret. Kurang tepat nih kalimatnya, dicoret. Itu naskah namanya. Tapi kalau sudah diketik oleh Sayuti Melik, itu berubah namanya menjadi teks proklamasi. Nah, disinilah ya, ini peristiwa penting juga. Jadi, naskah proklamasi itu diserahkan kepada tokoh bernama Sayuti Melik. Beliaulah yang membuat teks proklamasi dengan mesin tik saat itu. Oke. Kemudian setelah teks proklamasi berhasil dibuat, awalnya teks proklamasi itu akan ditandatangani oleh para tokoh. Ini ide dari Soekarno. Soekarno bilang bahwa nih teksnya udah jadi. Yuk kita tanda tangan sama-sama semua ramean. Jadi banyak gitu teman-teman yang tanda tangan. Nah, tapi kemudian para tokoh sepakat ide lain justru. Jadi para tokoh yang lain bilang bahwa tidak. Biarkan saja Bung Karno dan Bung Hatta yang tanda tangan. Tapi atas nama bangsa Indonesia. Nah, sehingga sejak saat ini kita sudah kenal ya teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Oke. Nah, kemudian ada fakta menarik juga mengenai peristiwa ini. Jadi, ketika naskah tadi nih, misalnya kakak Sayuti Melik nih, kakak udah ngetik naskahnya, kan udah jadi teks nih. Naskahnya nggak sengaja Sayuti Melik buang, teman-teman. Nah, saat itu BM dia ada di samping Sayuti Melik. Beliau melihat nggak sengaja terbuang naskahnya. Lalu maksudnya BM dia mengambil naskah tersebut yang sudah kertas digulung-gulung mau dibuang itu teman-teman. Nah, awalnya BM dia berpikir bahwa ya mungkin dia iseng ya untuk ngambil naskah yang terjatuh di lantai. Nah, tapi kemudian hal yang mencengangkan terjadi. Rupanya bertahun-tahun kemudian, puluhan tahun kemudian, naskah itu justru menjadi barang berharga. Itu adalah bukti otentik perjuangan dari Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo ketika merumuskan teks proklamasi. Nah, saat ini naskah asli tersebut berada di Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, teman-teman, setelah teks proklamasi selesai dibuat ya, udah jadi nih. Hal yang tinggal dipikirkan selanjutnya adalah di manakah lokasi dibacakannya teks proklamasi tersebut. Nah, awalnya teks proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada. Kalau sekarang lapangan Ikada ini menjadi sebagian kawasan Silang Monas ya, yang berada di Jakarta. Dulu namanya lapangan Ikada. Nah, awalnya akan dilaksanakan di situ teman-teman, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun saat itu seorang tokoh bernama Soekarni menyampaikan pendapatnya bahwa lebih baik jangan dilakukan di situ. Sebab, kata Soekarni, lapangan Ikada saat itu dijaga ketat oleh pasukan militer Jepang. Nah, dikhawatirkan ketika kita tetap melaksanakan proklamasi di sana, itu akan memicu bentrokan dengan pihak militer Jepang yang tentunya membawa senjata saat itu ya. Itu cukup membahayakan. Nah, sehingga para tokoh sepakat untuk memilih opsi lain. Jadi demi alasan keamanan, proklamasi akhirnya dilaksanakan di halaman rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Oke. Nah, kalau menurut teman-teman nih, apa sih kemungkinan yang bisa terjadi jika memang saat itu proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di lapangan Ikada? Kira-kira apa yang akan terjadi sih? Oke teman-teman, seperti itulah kisah perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, rapat persiapan dan perumusan teks proklamasi itu dilakukan di Rumah Laksamana Maeda. Nah, adapun naskah proklamasi itu dibuat oleh 3 tokoh, yaitu Soekarno, Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Kemudian naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Dan lahirlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kemudian akan dibacakan di
Rumah Soekarno ya, yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasannya. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Bye-bye.